Mereka bilang dunia akan hancur kalau kita nggak berubah. Tapi perubahan yang mereka maksud bukan buat bumi, tapi buat sistem baru. Semua itu cuma cara halus buat ganti BBM jadi data. Mobil lo nggak lagi cuma kendaraan, tapi alat pelacak. Selamat datang di revolusi hijau versi mereka. Konten ini bukan ajakan buat benci kemajuan, tapi ajakan buat melek arah. Klik tombol subscribe, biar lo nggak ketinggalan tiap partnya. Dan tonton video ini sampai akhir. Karena di sini lo bakal paham siapa sebenarnya yang mengatur arah revolusi hijau ini. Di part sebelumnya, kita bahas gimana revolusi hijau dijual sebagai jalan menuju bumi bersih. Mobil listrik, energi terbarukan, dan net zero, semua terdengar indah. Tapi di balik slogan itu, ada rencana kontrol total lewat infrastruktur digital dan kebijakan global. Sekarang, kita masuk ke lapisan berikutnya. Siapa yang paling diuntungkan dari perubahan ini? Jawabannya bukan rakyat, bukan petani, bukan negara kecil yang disuruh tanam ulang sawahnya dengan standar karbon. Yang untung besar, justru segelintir perusahaan yang pegang kendali rantai pasok dari tambang litium di Amerika Selatan, nikel di Indonesia, sampai pabrik baterai di Tiongkok dan Eropa. Di balik transisi hijau, mereka menguasai bahan baku, energi masa depan. Dan yang lebih gila, data emisi dari setiap kendaraan, rumah, bahkan aktivitas manusia mulai jadi komoditas baru. Menurut riset dari World Economic Forum pada tahun 2022, data karbon individu akan jadi fondasi sistem ekonomi global berikutnya. Siapa yang boros emisi, bayar pajak lebih tinggi, dan siapa yang patut dapat akses lebih luas ke fasilitas digital. Dunia berubah jadi pasar besar yang diatur bukan lagi oleh minyak, tapi oleh angka karbon. Mereka menciptakan ketergantungan baru sama kayak dulu waktu dunia dikunci lewat dolar dan minyak. Sekarang dikunci lewat energi hijau dan data karbon. Dan sekali lo terhubung ke sistem itu, lo nggak bisa lepas. Semua tercatat, dan semua bisa dikontrol. Jadi, menurut lo, apa mungkin di masa depan kita hidup serba digital dan data? Tulis pendapat lo di komentar, gue bakal baca satu persatu.